Bab 105. Lahirnya Raja Para Dewa. Kebahagiaan semua orang. Tidak ada yang keberatan tentang pembagian tugas yang diucapkan oleh Bai An. Mereka semua langsung pergi menjalankan tugas mereka masing-masing. Untuk kami, bagaimana Tuan Muda? Hei Long langsung bertanya, berharap mendapatkan tugas yang membuatnya lebih bersemangat. Ya, tugas kami apa? Aner? Jangan bilang kami hanya berdiam diri saja, seru Chen Tian dengan nada cemberut. Bai Luan, Feng Huang, Yun Si, Xiao Litan dan Xiao Yi ikut mengangguk, saat mendengar ucapan Chen Tian. Bai An kini tidak tahu harus mengatakan apa. Tak lama kemudian, suara teriakan yang cukup menggema dari luar memanggil seseorang. Luan Gege, aku merindukanmu. Sen Linlin yang baru sampai, langsung meselat dari luar dan memeluk Bai Luan. Wajah semua orang yang ada di sana tercengang melihat kejadian tersebut. Sedangkan untuk Bai Luan, kini malu setengah mati karena kelakuan Sen Linlin yang seperti itu. Lang Zai yang menyusul belakangan sambil menggandeng Fang Liu kini memberi hormat kepada Bai An dengan senyum bahagia. Karena tugasnya telah selesai dengan lancar. Guru, kenapa kau lama sekali kembali? Aku juga merindukanmu, sama seperti kakak Linlin yang tidak tahu malu itu, ucap Fang Liu dengan suara imut melengkingnya, ia lalu melompat dan memeluk Bai An. Sen Linlin yang mendengar itu, kini wajahnya langsung menjadi kesal saat Fang Liu mengejeknya. Kau anak kecil tahu apa tentang perasaan? Hah, teriak Sen Linlin kesal. Semua orang mendengar perdebatan mereka kini mulai tertawa, mereka cukup terhibur dengan kelakuan Sen Linlin dan Fang Liu. Tak mereka sangka, akibat kelucuan mereka berdua membuat beban mereka terasa sedikit hilang. Bai An kini dapat menghela nafas, karena pertanyaan Chen Tian tidak perlu ia jawab akibat kedatangan Sen Linlin dan Fang Liu. Guru, Kak Linlin sangat kejam saat melatih aku, dia jahat, tiba-tiba Fang Liu dengan cemberut berkata kepada Bai An. Wajah Sen Linlin semakin memerah, ia melepaskan pelukannya dari Bai Luan dan ingin menjitak kepala Fang Liu, walaupun ia masih berada di pelukan Bai An. Dengan cepat Fang Liu melompat dari pelukan Bai An dan berlari menghindari tangan Sen Linlin yang ingin menangkapnya. Aksi saling kejar pun terjadi, walau Fang Liu tidak bisa berkultivasi, larinya sangat cepat dan banyak perubahan pada dirinya. Gelak tawa pun semakin menjadi, suasana di ruangan aula kerajaan kini menjadi riuh. Mo Sen yang melihat hal tersebut dengan cepat menyuruh prajurit memanggil pelayan dan menyiapkan pesta kecil-kecilan. Sedangkan Bai Luan, mukanya sudah seperti kepiting rebus, akibat malu terhadap sikap Sen Linlin yang begitu tidak tahu malu, di depan banyak orang. Sen Linlin yang menyadari itu, tidak terlalu peduli. Karena tidak bisa menangkap Fang Liu, Sen Linlin langsung kembali ke tempat Bai Luan dan memeluk lengan kanannya dengan cengengesan. Wajah Bai Luan semakin kesal dan ingin memarahi Sen Linlin, ia melotot ke arah Sen Linlin. Sen Linlin dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Bai An dengan tatapan memohon. Bai An yang melihat kelakuan Sen Linlin hanya menggeleng, biarkan saja Luaner, Liner merindukanmu karena sudah lama kau tak bertemu dengannya. Mendengar suara Bai An melalui telepati, Bai Luan hanya pasrah dan membiarkan Sen Linlin semaunya. Sedangkan Sen Linlin makin menjadi-jadi. Untuk Fang Liu, karena kelelahan terus bermain kejar-kejaran, akhirnya ia terlelap tidur. Kini ia berada di dekapan Bai An. Saat pesta kecil-kecilan dimulai, Sen Linlin tidak tanggung-tanggung membuat semua orang tertawa. Dengan manja ia meminta Bai Luan menyuapinya dan mengejek Fang Liu yang sudah dibangunkan untuk ikut makan bersama. Liuer, kau jangan ikuti jejak mereka berdua ya. Long Yuan tertawa sambil memperingati agar tidak mengikuti kelakuan Bai Luan dan Sen Linlin. Fang Liu hanya mengangguk saja sambil terus memakan ayam gorengnya dengan rakus. Sontak hal itu membuat orang-orang memegang perut mereka semua sadar. Akan jarang mereka seperti ini esok harinya, jadi mereka memuaskan diri mereka untuk bergembira. Tidak tanggung-tanggung, Mo Sen menyuruh mereka semua mengajak keluarga, anak istri, kerabat mereka untuk ikut berkumpul. Para penduduk iblis juga ikut pesta kecil-kecilan di halaman kerajaan. Kini Sen Linlin mulai bertingkah, karena diabaikan oleh Bai Luan, ia cemberut dan mulai merengek agar tidak diabaikan. Bai Luan, sebenarnya sudah malu setengah mati. Ia ingin membenamkan kepalanya di suatu tempat agar tidak terlihat. Tapi, karena gurunya yang menyuruh untuk membiarkan Sen Linlin semaunya, jadi ia hanya pasrah saja. Liner, bisakah kau sedikit dewasa? Bisik Bai Luan. Aku sudah dewasa,
Teriak Sen Linlin sambil memasang wajah cemberut, dahi Bai Luan semakin berkerut, saat mendengar teriakan Sen Linlin. Orang-orang semakin tertawa melihat pasangan muda tersebut yang terlihat semakin akur, lama-kelamaan mereka semua iri, mereka juga ingin diperlakukan seperti itu oleh istri mereka, atau pasangan mereka masing-masing. Bai An termasuk salah satunya, ia langsung mengingat kebersamaannya dengan Yuer, walaupun hanya sementara. Namun banyak kenangan yang membuat Bai An kini senyum-senyum sendiri. Guru, guru, apakah aku boleh memakan itu? Teriak Fang Liu menunjuk daging hewan buas. Mulut Fang Liu penuh dengan makanan saat ia teriak, hingga menyebabkan banyak makanan keluar dari mulutnya. Lamunan Bai An dan orang-orang yang di ruangan aula seketika buyar melihat tingkah lucu Fang Liu. Liuer, habiskan dulu makananmu, baru setelah itu kau boleh bicara, Bai An langsung memperingati Fang Liu. Fang Liu langsung mengangguk-angguk sambil tetap menunjuk daging hewan buas tersebut. Bai An hanya menggeleng melihat kelakuan Fang Liu, lalu mengangguk, ambillah, tapi jangan berlebihan, ucap Bai An. Dengan sigap Fang Liu mengambil banyak sekali daging, yang mana membuat orang ternganga, lalu tertawa kembali. Bai An langsung menatap Sen Linlin, ia yakin kelakuan Fang Liu ini akibat ulahnya. Sen Linlin langsung menunduk saat melihat tatapan Bai An yang menyiratkan pertanyaan, ia tak tahu harus menjelaskan ini kepada Bai An bagaimana. Liner, sudah kubilang, ubah kelakuanmu ini. Apa kau tidak sadar dengan kelakuanmu ini sehingga Liuer mengikuti caramu, bisik Bai Luan dengan kesal. Sen Linlin langsung cemberut, namun wajahnya tiba-tiba membeku saat melihat tatapan Bai Luan yang tajam dan serius. Maaf Luan Gege, Sen Linlin langsung menunduk sedih, air mata langsung keluar. Luaner, cepat minta maaf, bawa Liner pergi dari sini untuk meminta maaf. Suara Bai An cukup geram melalui telepati saat melihat Sen Linlin menangis. Wajah Bai Luan langsung pucat, ia dengan cepat mengangguk. Bai Luan langsung menarik Sen Linlin keluar. Setelah kepergian Sen Linlin dan Bai Luan, kini Fang Liu yang membuat gelak tawa bagi orang-orang. Itu terus berlalu hingga tengah malam dan orang-orang kini mulai ke rumah masing-masing untuk istirahat. Begitupun dengan Bai An yang diantar ke kamar yang disediakan oleh Mo Shen. Kini Bai An bersama Fang Liu berada di kamar yang cukup luas. Karena kelelahan, ia langsung menaruh Fang Liu yang sudah tidur terlebih dahulu dan ikut tidur. Bersambung.